tidak ada perbuatan anak cucu Adam pada hari raya Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah kecuali mengalirkan darah. Ketika kita melakukan ibadah kurban, maka kita harus memilih hewan kurban itu adalah yang terbaik, semampu kita, yang paling baik. Tetapi bukan dalam arti untuk gagah-gagahan. Nah, kalau untuk gagah-gagahan nanti itu bisa hilang itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwatal iman rahimakumullah. Mari kita sama-sama bersyukur pada Allah atas karunia yang telah dilimpahkan kepada kita semua, sehingga sampai saat ini kita masih mendapatkan limpahan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa melalui hari-hari meskipun pada masa pandemi, tetapi kita tetap bisa menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah dengan berbagai variasi perbuatan dan amal saleh. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan pada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikhwatal iman rahimakumullah. Saat ini kita menghadapi Idul Adha yang insya Allah dalam waktu dekat kita akan bertemu lagi dengan salah satu Id yang sangat mulia, yang sangat kita agungkan, yaitu Idul Adha. Di dalamnya disyariatkan udhiyah, atau kita sering menyebutnya sebagai kurban. Udhiyah itu adalah nama, sebutan. Bisa juga disebutkan dengan dhahiyah. Itu adalah sebutan untuk hewan yang disembelih, yang terdiri dari unta atau sapi dan sejenisnya, atau kambing, yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik dengan niat tujuan taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Kautsar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ayat kedua dari surat ini adalah fasalli li rabbika wanhar. Ada perintah di sana, wanhar. Wanhar itu maknanya adalah an-nahr. An-nahru itu adalah makna lain dari ad-dhahiyah. Jadi kata an-nahru itu adalah dhibhul udhiyah, artinya itu. Nanti dalam prosesnya kita bisa menyaksikan dalam penyembelihan unta umpamanya. An-nahru itu adalah semacam penyembelihan unta yang itu mungkin kita bisa melihat bagaimana cara orang menyembelih unta. Untanya masih tetap berdiri, kemudian pakai pisau yang sangat tajam, lehernya begitu saja, dan itulah an-nahru makna awalnya. Tapi kemudian ini dijadikan sebagai makna dari ad-dhuhiyah, dhibhul udhiyah. Ayat lain Allah juga menyebutkan dalam salah satu ayat yang diungkap dalam surat Al-Hajj ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair. Dan Rasulullah juga melaksanakan penyembelihan kurban ini, begitu juga umat Islam, dan itu sudah berjalan sejak zaman Rasulullah sampai sekarang. Ibadah kurban ini memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Dalam salah satu riwayat,
Sayyidatina Aisyah pernah menyampaikan, sebagaimana diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ma'amalu adamiyyin min amali yaumin nahri ahabbu ilallahi min ihraqid dam. Innaha la ta'ti yaumal qiyamati biquruniha wa ash'ariha wa adlafiha. Wa inna ad-dama la yaqa'u minallahi bimakanin qabla an yaqa'a 'alal ardi fatibu biha nafsan." Yang kalau kita terjemahkan secara bebas, maknanya adalah tidak ada perbuatan Bani Adam, tidak ada perbuatan anak cucu Adam pada hari raya Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah kecuali mengalirkan darah. Ini adalah merupakan lambang dari penyembelihan kurban. Innaha la ta'ti yaumal qiyamati biquruniha wa ash'ariha wa adlafiha. Nanti hewan kurban yang disembelih itu akan datang pada hari kiamat dengan segalanya. Ada tanduknya, ada bulu-bulunya dan lain sebagainya. Dan darah yang mengalir itu akan sampai duluan kepada Allah karena ketakwaan kita sebelum dia jatuh ke bumi. Oleh karenanya, lakukan ini dengan lapang hati, dengan lapang dada, dengan ikhlas. Nah, ini kemudian diterjemahkan oleh kita bahwa ketika kita melakukan ibadah kurban, maka kita harus memilih hewan kurban itu adalah yang terbaik, semampu kita, yang paling baik. Tetapi bukan dalam arti untuk gagah-gagahan. Nah, kalau untuk gagah-gagahan nanti itu bisa hilang itu ikhlasnya. Gitu. Hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu artinya hal ini sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW sejak mulai disyariatkan sampai wafatnya beliau, dan bisa dikatakan beliau tidak pernah meninggalkannya. Setiap tahun beliau melakukan penyembelihan hewan kurban. Kemudian bagi yang mampu, tidak baik untuk meninggalkannya. Dalam bahasa lainnya disebutkan sebagai sesuatu yang makruh, tidak disukai. Kalau orang yang mampu, kemudian mampu untuk membeli hewan kurban, lalu dia tidak berkurban, itu termasuk yang tidak disukai. Dan dari data sejarah disebutkan bahwa Rasulullah SAW, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, bahwa beliau doha bikabsyaini amlahaini aqranaini labahahuma biyadihi wasamma wa kabbara. Bahwa Rasulullah SAW doha, melakukan penyembelihan kurban bikabsyaini, dengan dua kabs. Dengan dua kabs itu domba. Amlahaini yang gemuk, aqranaini yang bertanduk, dan beliau menyembelihnya dengan tangannya sendiri dengan membaca basmalah dan bertakbir. Artinya menyebutkan bismika Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Dan dalam riwayat Muslim, Rasulullah SAW juga sebagaimana diriwayatkan oleh Ummu Salamah, beliau bersabda, "Idza ra'aitum hilala dzil hijjah wa arada ahadukum an yudhhiya falyumsik an sya'rihi wa adfarihi." Bila sudah melihat hilal Dzulhijjah dan salah seorang di antara kalian ingin berkurban, maka falyumsik an sya'rihi wa adfarihi, artinya pegang dalam arti dipastikan hewannya, kemudian itu yang kemudian dipilih hewannya untuk berkurban. Ini dalil-dalil yang merupakan keutamaan kita melakukan kurban dengan hewan terbaik.
Ini sebagai motivasi kita untuk melaksanakan kurban pada Idul Adha. Barangkali ini saja dulu, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.